Sama-sama ini diganti Lohan Cirebon nih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di Keraton Kesepuan Cirebon. Perkenalkan Ibu, nama saya Andi, saya pemandu wisata sejarah di Keraton Kesepuan Cirebon. Tahun 1430, yang pastinya ada di belakang. Nama keratonnya itu Keraton Pakumati. Yang membuat atau yang membikinnya yaitu Pangeran Walang Sungsang, putra dari Prabu Siliwangi. Diperluas ke arah barat sini dan diserahkan kepada keponakannya. Tahun keraton itu berubah namanya menjadi Keraton Kesepuan sampai sekarang. Itu Siti Inggil. Dulu dipakai oleh sultan atau raja kalau melihat latihan prajurit di alun-alun atau di lapangan. Dan acara pertemuan dengan masyarakat tuh. Nama acara Sabtonan atau Tiap hari Sabtu ya? tiap hari Sabtu. Ada namanya Mande Semartinandu, itu untuk Dewan Penasihat Sultan atau Raja. Saya sebelah kiri itu nama bangunannya Mande Pandawa 5, itu untuk panglima perang. Nah yang dia itu Mande Pengiring, itu untuk pengawal-pengawal raja atau sultan. Ini bangunan masih asli 1529, kecuali gentengnya Bu yang baru. Yang ini keramik-keramik zamannya Sultan 1529. Keramiknya seperti ini Ya, teman-teman. bahannya dari tanah liat ini Bu. Masih dari tanah liat. Batu Linggayoni itu melambangkan Adam dan Hawa atau laki-laki dan perempuan. Yuk kita lanjut ke dalam. Yang ini namanya Gapura Banteng. Karena di sini adalah simbol gambar bantengnya Bu. Banteng itu artinya. Kalau banteng itu simbol pemberani, dan ini nama tahun pembuatannya Bu, tahun Saka 1529. Bangunan, nama bangunannya itu pengada atau penghadang tamu. Ini fungsinya untuk tugas aparatur keraton, lurah keraton, Demang dan Tumenggung. Di sini tugas jaganya Bu. Namanya Taman Giyanti, dahulu untuk kendaraan raja atau sultan pastinya di sini. Kuda-kuda zaman dahulu Bu. Oh, untuk parkir kuda teman-teman. Itu fungsinya untuk sholatnya para abdi dalam keraton dan masyarakat sekitar. Yang mana Pak? Yang itu. Nah, ada acara adat tradisi namanya muludan. Jadi semua pusaka itu dari istana diarak atau dibawa ke sini bersama dengan prajuritnya. Lalu yang sebelah kiri yang di Raja Besi itu ada sumur namanya Sumur Kemandungan. Itu airnya khusus untuk pencucian benda-benda pusaka setiap satu suro. Ini Sultan Sepuh ke-14, nama beliau Pangeran Raja Adipati Arif Ngadiningrat. Jabatan beliau sebagai Ketua Raja-Raja Senusantara. Kalau gedungnya ini mesinnya baru diresmikan oleh, nah kalau gedung museum ini baru, kalau gedungnya ada diresmikan oleh Presiden Jokowi tahun 2017 yang disaksikan oleh Sultan atau Raja Keraton Kesepuan ke-14, namanya Pangeran Raja Adipati Arif Ngadiningrat. Ini nama sih. Ini ada pusaka-pusaka prajurit Keraton Kesepuan. Ada namanya jenisnya pedang. Dan ini ada berbagai macam jenis pedang. Ada pedang suduk, ada pedang lameng. Ini abadnya abad ke-15. Nah ini barat, ada pusaka cangat, ada pudi, ada juga congkrang. Congkrang itu kayak semacam celurit atau sabit Bu. Nah ini contohnya sabit-sabit zaman dulu. Congkrang ini. Iya, ini ada bolajer, ada keris sempana. Ini namanya Prabu Siliwangi. Namanya kujang wayang, ada juga kujang cangak. Atau orang lebih mengenal dengan cangak kondol. Nah ini ada macam-macam jenis abad ke-15, ada keris brojol dan keris sempana. Bon. Nah ini ada peti dari Mesir peninggalan dari ayahnya Sunan Gunung Jati yang bernama Syarif Abdullah. Ini pusaka-pusaka keris tilam, keris sempana.
Tilam juga macam-macam jenisnya, ada tilam upi, ada tilam sari. Dan di sini yang dibawa oleh Putri Ongtin, salah satu istrinya Sunan Gunung Jati, namanya yaitu Putri Ongtin. Tapi setelah masuk Islam namanya diganti menjadi ukiran zaman dulu. Ini sagar yang dibuat dari uang kepeng atau uang koin. Ini abad ke-15. Nah, ini ada peti-peti jam di Putri Cina. Kalau misalkan ibu sakitnya di kaki, minum jamunya yang di bawah. Kalau yang di atas atau kepala ini. Kalau yang sakit. Ini juga ada macam-macam mangkok dari dinasti Ming. Ini ada mangkok besar yang dibawa oleh Putri Cina. Ini juga ada meriam rampasan dari Portugis tahun 1527. Senapan Portugis. Ini ada bahannya dari Kuningan. Ini ada kerang-kerang buntet dari Laut Banda Aceh. Nah, sama di sini juga ada pedang sarang, Bu. Jadi kalau dilepas itu ada pedangnya, tapi bentuknya tongkat. Juga ada namanya pedang sabet, jenisnya kayak gini, Bu. Walang Sungsang. Iya. Lalu yang kedua yaitu Nyai Mas Rana Santang, yaitu ibunya Sunan Gunung Jati. Yang ketiga Kian Santang, itu di daerah Garut. Di daerah Gantung Garut. Awal atau pertengahan Cirebon tahun 1500-an. Ini pusakanya sudah memakai kinata emas, buat ada emasnya. Nama kerisnya keris singa barong. Mana emasnya, Pak? Itu kan yang kuning itu kan emas asli. Iya. Ada kinata. Ada juga keris brojol dan keris pati-pati. Nah, di sini ada gamelan Kenapa itu, Pak? Ini nama gamelannya itu Kodok Ngorek. Peninggalan Sunan Kalijaga. Mungkin Ibu pernah dengar lagu-lagunya Kodok Ngorek. Nah, ini gamelannya di sini, Bu. Peninggalan Sunan Kalijaga. Ini nama gamelannya gamelan sekaten, itu yang setahun 2 kali dibunyiin. Jadi pas sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, dibunyinya di bangunan yang tadi depan Siti Inggil. Itu untuk penyambutan sultan atau raja setelah sholat Idul Fitri. Dan sekaten ini diambil dari bahasa Sadaten. Jadi para wali atau para aulia dulu menyebarkan agama Islam ke kampung-kampung itu lewat alat musik, Bu. Nah, kita kalau masyarakat nggak perlu membayar untuk melihat hiburan ini, cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat, boleh lihat. Makanya ini diambil dari kata sahadaten atau sekaten. Sekaten itu dari Sahadatin. Iya, sekaten itu dari sahadaten. Yang di sini ada gamelan degung dari Banten, ini abad ke-14. Dari Cirebon nama gamelannya itu Mega Mendung. Ini abad ke-17. Nah, yang di singa barong dalam arti bahasa Cirebon itu singarannya bebarengan. Ini bahannya kayunya itu memakai kayu laban dari Kalimantan. Ditariknya menggunakan kerbau bulentat. Nah, ini ada 3 unsur makhluk prabangsa, Ibu. Kalau kepalanya itu ada kepala naga, bahwa Cirebon itu bersahabat dengan bangsa-bangsa Cina yang mayoritas Kristen. Nah, kalau badannya badan gajah, itu melambangkan bahwa Cirebon itu bersahabat dengan bangsa-bangsa India Kristen, Bu. Nah, ini kan Hindu Buddha dari India. Nah, kalau sayapnya sayap burung Garuda, bahwa Cirebon itu bersahabat dengan negara Mesir yang mayoritas Muslim. Nah, yang di atas, tapi bukan tajamnya Trisula itu, Bu, tajamnya alam pemikiran manusia, cipta, rasa, dan karsa. Di bawah kepala naga yang di bawah itu ada yang mengkilap kayak berlian tuh, Bu. Itu sudah jadi gletser, jadi fosil, Bu. Nah, itu kayu. Karena sudah ratusan tahun. Ini abad ke-17. Ini ada peti wayang. Yang dua ini peninggalan Sunan Kalijaga. Ini di dalamnya wayangnya masih utuh, alhamdulillah. Ini dicuci atau dijamasnya itu setiap Jumat Kliwon. Dicuci. Wayangnya, Pak? Wayang kulit, Bu. Nah, ini ada mata bayonet yang di ujung senapan. Ini juga ada meriam dari Portugis menjajah Indonesia, dahulu namanya Sunda Kelapa. Jadi tentara Cirebon, tentara Demak, dan tentara Banten itu bersatu memerdekakan Jakarta. Ini juga ada meriam dari India
Ini lebih tua, abad ke-14, tahun 1400-an. Nah ini kalau yang cabangnya 2 itu Bu namanya Dwisula. Kalau yang cabangnya 3 namanya Trisula. Ini juga ada koleksi macam-macam keris, ada keris sidang emas dan keris hitam putih. Nah ini zamannya Mataram kuno atau Mataram lama. Namanya ada keris sakelat, ada juga sampenar, macam-macam mata tombak. Jenisnya macam-macam, ada tombak cantel. Nah yang di lukisannya sih baru 2004, dilukis oleh orang Garut namanya Rido. Jadi sebelum melukis beliau berpuasa dulu 40 hari. Jadi gambar sama itu Bu, kayak model ketapel. Ini sebenarnya dari debus itu Bu. Cuma lumayan kalau kena yang ini Bu. Sama ini juga ada pedang-pedang rampasan dari Portugis. Waktu Portugis menjajah Sunda Kelapa dahulu, sekarangnya menjadi Jakarta. Nah, jadi masyarakat yang nggak sanggup mengurusnya lalu diserahkanlah ke keraton. Nah ini keris-keris pusaka yang ageman biasanya. Nanti Ibu bisa lihat perbedaannya. Jala Sunda itu pasukan perempuan, jadi pasukan dibawa oleh Putri Ontin tahun 1678. Diangkatnya itu 8 orang, depan 4, belakang 4. Untuk siapa Pak? Untuk Permaisuri. Mina tahun 1520 dipakai oleh putra mahkota kalau mau dihitan atau disunat. Jadi dulu zamannya Sunan atau Wali di sini Bu. Nah ininya masih asli semua Bu. Jumat, tombak cis yang dipakai di mimbar tuh biasa kalau Jumatan. Sunan Gunung Jati. Iya, memakainya ini Bu. Masa atau eranya Sultan Matangaji tahun 17 atau 1776. Ini juga ada dari Sulawesi terkenal dengan badik, ada dari keris-keris Bali, Mandau, sama ini masanya era Tuban. Tempat lampu ini abad ke-17 dari Prancis. Gelas minum tahun 1745 dari VOC. VOC itu perdagangan Belanda, orang nggak tahu orangnya segede apa gelasnya gitu. Upacara turun tanah atau pedasiti. Jadi bayi yang berusia 7 bulan dimasukin ke sini. Pedaksitan ya Pak kalau di Jawa. Di dalamnya itu serumit. Kamu masih ada Bu ya, pernah lihat ya? Iya. Ini ada tombak-tombak. Ini kayu-kayunya masih asli Bu. Memakai bahasa Jawa kuno, Jawa Hanan Sanaka. Ini kitab-kitabnya Bu. Orang sekarang sih jarang yang mengerti. Jadi dulu tulisan tangannya sudah serapi ini Bu. Enak tuh masukin ke sini, tulis lagi masukin ke sini. Jubahnya Sunan Gunung Jati dan jubahnya Fathaillah. Fathaillah itu panglima perang Cirebon waktu memerdekakan Sunda Kelapa. Bangsa-bangsa Mongol atau kerajaan Mongol yang terkenal dengan simbolnya naga. Besi rampasan waktu tentara Cirebon, Demak dan Bandar bersatu memerdekakan Sunda Kelapa. Ini rampasan bangsa Eropa. Ini satu itu beratnya 5 kilo Bu. Ini contoh yang sudah dipakai Bu. Bak. Iya. Nah ini ada macam-macam mata tombak abad ke-17. Tombak juga kan ada yang ini namanya Dwisula. Kalau yang matanya 3 seperti ini namanya Trisula. Kalau yang matanya 4 namanya Catursula. Kalau yang matanya 5 namanya Pancasula. Ini tombak-tombak untuk perang. Ini mata tombak yang lurus, ini mata tombak yang lurus. Ini ani untuk memotong padi. Nah ini ada nasi, bahannya dari logam. Ini ada buah berenduk atau buah jenggi yang dibawa oleh Pangeran Sungsang dari Madagaskar, Afrika Selatan. Tahun 1390 itu berbuahnya setiap 25 tahun sekali. Dan di sananya pun pohonnya sudah tidak ada Bu. Itu putra putri sultan atau raja abad ke-18. Ini ada perhiasan untuk pengantin, bahannya dari kuningan tahun 1500. Nah, ini perabotan kristal ya dari Eropa. Ini ada botol-botol abad 50 tahunan.
Nah ini peralatan tari untuk wayang orang Bu. Sama ini juga peralatan tari untuk wayang orang. Nah ini ada perabotan yang bahannya dari Kuningan. Ini bahannya dari Kuningan, ini perak. Perabotan yang bahannya dari perak. Sampai sendok juga orang duluan dan dari perak. Ini tempat jarum sama benang jahit. Orang-orang dulu kalau menyimpan benang dan jarum di sini. Nah ini ada buah labu, ini untuk tempat minum orang-orang dulu Bu. Jadi sebelum mengenal teko apa tuh tempat minumnya ini. Oh gitu. Ini masih asli, alhamdulillah awet ratusan tahun Bu. Iya. Ini siapa aja Pak? Ini foto siapa Pak? Ini sultan dari masa ke masa. Ini sultan sepuh namanya Pangeran Raja Auda Tajul Arifin, menjabat tahun 1899. Lalu diserahkan kepada sultan sepuh ke-12 namanya Pangeran Raja Ningrat tahun 1942. Dan lalu dilanjutkan tahtanya ke sultan sepuh ke-13 yang bernama Pangeran Raja Adipati Haji Dr. Maulana Pakuningrat tahun 1969. Ada sini. Oh, ada. Udah 18.